No, jangan mencatat supaya kamu konsentrasi. Ya, nanti nyatetnya kan kamu bisa muter ulang ini lagi. Yang penting kamu perhatiin sambil mencatat sih nggak ada masalah. Cuman jangan tidak perhatikan ya. Oke. Oke ya. Ya. Satu aja. Nggak perlu dua. Kan tugas-tugasnya dikerjain di kertas. Iya. Ya, ini nomor teleponnya Ibu di 0815335686 ya. Ini nomor semuanya. Ya, kemudian Ibu punya YouTube di link Smart Open Teja. Kenapa nih? Tapi kalau sudah kamu tulis link Smart, itu pasti muncul loh. Open Teja. Open Teja, open itu apa? Buka. Jadi ada namanya Buka Teja. Buka Teja itu adalah desa kelahirannya Ibu. Jadi makanya Ibu kasih itu supaya orang tahu dari Buka Teja gitu. Termasuk Facebooknya Ibu juga Rosalin Melin belakangnya ada Buka Teja. Dikiranya Ibu punya farm itu, bukan. Farmnya Ibu SIM. Ada yang punya farmnya SIM ini? Enggak ada. Oke, iya. Link ini adalah nama panggilannya Ibu di rumah. Gitu. Seperti itu. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang Ibu? Alamat tadi di Tokdopuli 4 atau 4 biasa boleh. Setapak 2 nomor 7. Gampang kok dicari. Jadi ini kalau ini pasar nih, pasar Todopuli, ini ada jalan, ini ke Todopuli. Ini Pengayoman nih ya. Ini seperti ini. Ini lampu merah nih, traffic light di sini. Ini Carrefour di sini. Jadi kamu masuk sini, lampu merah jalan sana. Di sini ada Jils, kemudian ini ada ujung segitiga, ini persimpangan jalan segitiga. Lalu di sini ada pelangnya Masjid Al-Ghazali, ini ada gapura. Masuk ke sini, ini masjid. Lalu ini lorong pertama belok. Langsung set. Rumahnya Ibu ada di sini. Pagar krem. Ya, pagar krem, ada kandang kucing, ada mobil Karimun hitam terparkir di dalam. Gitu, ya. Gampang kok dicari. Oke ya. Ya ya. Ya. Oh boleh, langsung bertanya. Kalau kamu ada yang nggak jelas, langsung tanyakan. Termasuk kalau menurut kalian jalannya Ibu terlalu cepat bicaranya, bilang aja gak apa-apa ya. Langsung potong aja di situ nggak apa-apa. Kalau mau ke toilet ya ke toilet aja gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Yo silahkan. Oke. Yuk. Oke ya, jadi kita akan mulai kita punya pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang arus searah. Ibu record ya. Nanti kalau kita kembali ke kita punya channel di mana? Oh ini udah terrecord ya? Ya, udah terrecord ini ternyata ya. Di link Smart Open Teja gitu ya. Oke, ya sekarang kita akan masuk di pembelajarannya kita tentang mengulang hukum Kirchhoff 1 dan ke hukum Kirchhoff 2 sedikit. Kalau nggak sampai berarti nanti pertemuan berikutnya. Oke, konsentrasi semua. Kembali ke kita punya channel di mana? Link Teja, kurang seru. Gitu, supaya enggak mengantuk. Ya, oke. Ke hukum Kirchhoff 1 ya. Ada yang ingat hukum Kirchhoff 1? Kirchhoff. Enggak ingat. Ya, si Kirchhoff itu melakukan percobaan nih. Dia menggunakan 3 buah lampu dengan lampunya hambatannya adalah R1, R2, R3. Lalu lampu ini dihubungkan dengan sumber tegangan V, ya. Nah, seperti ini. Lampunya nyala nggak? Kalau dihubungkan dengan baterai, nyala ya. Nah, kalau lampunya sama, ukurannya sama, hambatannya sama, kira-kira nyala lampunya gimana? Terangnya? Terangnya sama atau beda-beda? Oh sama, kalau rangkaian seri terangnya sama ya. Kalau begitu, kalau terangnya sama, hambatannya sama, berarti arus yang mengalir di sini gimana?
Yang ngalir di hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 gimana? Konstan, sama gitu ya. Oh, besarnya sama. Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih. Lambang daripada elemen ini ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek itu potensial apa? Negatif, oke. Rendah atau tinggi? Rendah, oke. Berarti yang panjang apa? Positif, maka dia adalah potensial tinggi. Lalu arus itu mengalir dari potensial rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah. Oke, good. Ya, ini I-nya ya. Jadi yang ke sini adalah I1, ke sini adalah I2, ke sini adalah I3. Dari hasil pengukuran ternyata tadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 lalu sama dengan I. Ini hukum Kirchhoff 1 ya ini. Nanti lagi di yang berikutnya. Nah, sekarang kalau kita mengukur voltasenya, voltase pada lampu 1, voltase pada lampu 2, voltase pada lampu 3 dibandingkan dengan voltase V-nya ini. Hubungannya kira-kira apa? Antara V1, V2, V3 dengan V. Ingat enggak? V itu sama dengan? No, bukan R. V, voltage. V1 tambah V2 ditambah dengan V3. Nah, pada rangkaian seri seperti ini, kalau kita ganti dengan sebuah hambatan, kita sebut saja dengan RS. Maka besarnya RS pengganti dari R1, R2, dan R3 itu sama dengan apa? Jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. R1 tambah R2 tambah R3. Oh, gitu ya. Dari mana? Kenapa kamu bisa menyimpulkan ini? Asalnya dari mana? Ada yang tahu? Hah? Kenapa R seri itu R1 tambah R2 tambah R3? Gara-gara apanya? Voltasenya kenapa? So what gitu loh. Pernah dijelasin nggak? Nggak pernah. Oh, kasihan. Nah, sekarang ingat nggak sebelum Kirchhoff melakukan percobaan ini itu ada ahli fisika yang namanya Ohm, OHM, ya. Ohm bukan Om ya, bukan Omo ya. OHM, Ohm ya. Nah, itu melakukan percobaan. Lalu Ohm ini menghasilkan rumus apa? Ada yang tahu rumusnya hukum Ohm? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau nggak ada yang tahu, Ibu kasih cerita nih, ya. Di suatu desa di zaman dahulu kala, itu ada seorang yang bernama Pak Vicky. Pak Vicky itu punya teman, namanya adalah Fir dengan Kit. Kemudian, Pak Vicky ini punya PT. Ya, Pak Vicky punya PT. Ya, ini. Pak Vicky punya PT. Kemudian Pak Vicky itu suka sekali punya mobil yang antik gitu ya. Dia harus mengkilatkan mobil antik itu. Kalau mengkilatkan mobil itu pakai apa biasanya? Pakai kit ya. Nah, habis mengkilatkan mobil, kira-kira haus nggak? Oh haus. Si Pak Vicky ini nggak mau merek lain. Nggak mau Aqua, nggak mau Club, nggak mau apa lagi. Terus hanya ada satu merek. Kira-kira apa? Fit, oke. Pak Vicky hanya suka fit, ya, hanya suka fit ya. Kenapa dia suka fit? Karena fit itu adalah harganya paling murah. Jadi dia mau menghemat. Orang yang hemat itu namanya apa? Kok pintar? Identik dengan apa? Orang yang hemat. Bukan perhitungan, wong menghemat kok perhitungan. Apa? Pelit, enggak. Orang hemat kok pelit. Pelit itu kalau tidak suka memberi sama orang lain. Apa? Bukan sederhana. Nama lain lagi apa? Pintar ngatur uang. Tapi bukan pintar ngatur uang. Orang pintar ngatur uang itu bukan, ah, oh, enggak kaya. Kalau kaya itu banyak uang. Yang menghemat, kita menghemat itu kita apa namanya? Irit. Iya. Irit ya, irit. Nah, kenapa dia selalu menghemat, selalu irit supaya uangnya nggak cepat habis gitu ya? Kenapa? Kalau dia mau pergi-pergi lihat pertunjukan apapun, dia suka lihat konser atau suka nonton film. Dia nggak mau di ruang yang biasa-biasa saja. Kalau di rumah makan juga nggak mau di ruang biasa-biasa. Mau bermalam dimanapun dia juga nggak mau yang di tempat biasa-biasa. Yang paling enak di mana? VIP, betul. Dia sukanya di ruang VIP. Nah, sekarang nih. Fir itu adalah apa?
V sama dengan I dikalikan R. Inilah rumusnya hukum Ohm. Tapi Ohm rumusnya adalah ini. R berarti sama dengan apa? V dibagi dengan I. Ki itu apa? Muatan kan? Banyak muatan yang mengalir pada suatu kawat ya, itu dibandingkan dengan kuat arus dan waktunya lamanya arus mengalir itu dirumuskan Q sama dengan I dikalikan T. Loh, rumus lagi kan? Ya. Lalu W itu adalah energi ya, energi listrik. W sama dengan V kali Q. V itu potensial, Q adalah jumlah muatan. W juga sama dengan P kali T. P apa ini coba? Ada yang ingat nggak? Daya, power, ya oke. T-nya apa? Time, no bukan tekanan, time ya, T-nya time ya. Lalu V di sini voltase, ini adalah arus, kemudian ini time. Irit itu adalah I kuadrat RT. Kalau VIP kira-kira apa? Voltase? Enggak, jadi rumus apa nih? VIP. Sama dengannya di mana? Di antara V dengan I atau di antara I dengan P? Ayo. Ayo, dua pilihan toh. Kalau bukan antara V dengan I, pasti antara I dengan P kan? Iya, di sini. V kali I sama dengan P. Rumusnya P kan sama dengan V kali I kan? Iya, VIP ya. Jadi ingat ya. Siapa temannya Pak Vicky? Fir sama Kit ya. Pak Vicky punya apa? PT. PT-nya namanya apa? Fit. Kenapa fit? Irit. Kenapa dia irit? Iya, supaya bisa selalu masuk ruang VIP ya. Ingat ya. Ini rumus listrik semua nih. Jangan lupa nih ya, jangan lupa. Jadi kalau ada yang tahu tentang Pak Vicky punya PT Fit Irit, pasti itu apa? Muatan. Ya, muatan itu satuannya kolom ya, kolom. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Dari rumus hukum Ohm R sama dengan V per I, maka V sama dengan I kali R. Nah, ini boleh ditulis dong di sini. V-nya sama dengan I dikalikan dengan R ya. Karena rangkaiannya seri, kita tulis RS. Nah, kalau V1 ini kan berarti apa? I1 kali R1 kan? V2, I2 dikalikan R2. I3, V3, I3 dikalikan R3. I-nya tadi sama enggak? Sama. Boleh diganti I gitu? Boleh ya? Boleh enggak? Sama. I, ya kan? Nah, I-nya boleh dikeluarin enggak? Boleh. Maka ini jadi R1 tambah R2 tambah R3. Lalu di sini adalah I dikalikan RS. Ada yang sama enggak? I-nya boleh? Coret. Oke. Maka R seri? Ya. Dari sini nih baru tahu. Kesian deh ya. Jadi itu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Akhirnya tahu. Jadi nanti kalau ada yang tanya anak SD, anak SMP kelas 9, kenapa R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 kalau ada 3 hambatan, nggak boleh jelasin ya karena seri ya. Kalau paralel jadi satu per loh. Terus kenapa bisa? Ya karena begitu. Salah. Jelasin pakai ini ya, pakai hukum Kirchhoff 1 sama hukum Ohm ya. Oke. Next. Sekarang yang paralel dulu nih. Yang paralel itu ada, Ibu pakai 3 juga ya, pakai 3. Ini juga dihubungkan dengan potensial tertentu. Ya, di sini adalah R1, ini R2, ini R3. Nah, arus yang mengalir dari potensial tinggi ke rendah, ini kita namakan I. Di sini adalah I1, lalu ini adalah I2, yang ini adalah I3. Nah, Kirchhoff juga melakukan ini percobaan. Setelah diukur, arus yang masuk ke titik percabangan dengan arus pada masing-masing hambatan ini bercabang, ini meninggalkan titik. Ada yang ingat enggak? Yang masuk ke titik percabangan dengan jumlah yang keluar dari titik percabangan besarnya gimana? Jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar. Sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya dari mana? Ya karena maksudnya ini jumlah yang keluar. Yang keluar kan ada I1, I2, I3. Jadi kalau kita tambahkan I1, I2 dengan I3 dibandingkan dengan I yang masuk, Kirchhoff 1 loh. Sama. Iya. Hukum Kirchhoff 1 itu bunyinya adalah jumlah kuat arus yang masuk ke titik percabangan dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan itu adalah sama. Jadi yang menuju ke titik dengan yang keluar dari titik itu jumlahnya sama. Jadi sigma I masuk sama dengan
sigma I keluar. Berarti yang masuk di sini kan hanya apa ini? I ya. Oke, yang keluar apa saja Julio? Yang meninggalkan titik? Loh, yang meninggalkan pergi dari titik ini. Ini ada berapa? Ada berapa? 3. Apa saja? I1, I2, dan I3. Tadi dari hukum Ohm ya, R itu sama dengan V dibagi dengan I. Maka I sama dengan apa? Oke, V per R. Oke, maka di sini sama dengan V dibagi R karena R-nya paralel berarti kita sebut RP gitu ya. Lalu di sini sama dengan apa? V1 per R1 tambah V2 per R2 tambah V3 per R3. Nah, setelah diukur voltase pada rangkaian paralel, ini V1, V2, V3 dengan V sumber, bagaimana? Ada yang ingat? Arusnya terbagi. Kalau sudah arusnya terbagi, voltasenya kira-kira bagaimana? Tadi kan arusnya sama, voltasenya terbagi. Berarti kira-kira gimana? Sama, iya. Voltasenya sama ya. Di sini V1 sama dengan V2, sama dengan V3, itu sama dengan V. Nah, kalau kamu nggak percaya, nanti kamu cari batu baterai. Batu baterai kamu sambungin secara paralel, susun, set, hubungin dengan kabel, lalu ukur berapa beda potensialnya. Pasti 1,5 volt. Tetapi kalau kamu jejer secara seri, ada 3 batu baterai, 1,5, 1,5, 1,5, hubungin dengan kabel, ukur pakai voltase, akan sama dengan 3 kali 1,5, berarti 4,5 volt. Jadi kalau disusun secara seri, voltasenya akan tambah besar. Tapi kalau secara paralel, itu voltasenya akan sama. Nah, berarti untuk rangkaian paralel, voltasenya juga sama. Bisa dibuktikan kalau kita bisa mengukurnya ya. Harusnya ini dilakukan percobaannya waktu kalian SMP. Ya, harusnya. Nah, sekarang kita masuk di sini nih. Ternyata V1, V2, V3 sama dengan V. Lalu V-nya boleh keluar nggak? Boleh. Boleh ya. Ini per RP sama dengan V, berarti kali 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Apa yang bisa dicoret? Voltasenya hilang, berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, itu kenapa rangkaian paralel kita harus cari 1 pernya, ya karena ini. Oke, nah ini untuk yang 3. Sekarang bagaimana kalau hanya 2? Kalau hanya 2 itu kamu boleh pakai rumus langsung. Ya, kalau hanya 2. Jadi di sini ada R1, ada R2. Lalu kalau kita ganti dengan RP, maka 1 per RP itu kan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 kan. Samakan penyebut, berarti penyebutnya jadi apa? R1 kali R2. Lalu di sini jadi apa? R2. Yang ini ditambah R1. Ini masih 1 per RP. Lalu kalau cari RP, balik, oke, jadi R1 kali R2 dibagi R. Ini boleh nggak tukar posisi? Boleh ya, tukar posisi ya. Ini di depan. R1 ditambah dengan R2. Oke. Sekarang kalau misalnya di sini adalah 5 ohm, ini adalah 20 ohm ya. Nah, sampai ini nanti kita break ya. Udah. 5 ohm dengan 20 ohm. Maka RP-nya berarti berapa? Hasil kalinya berapa? 5 kali 20 dibagi dengan 5 ditambah dengan 20. Cepat. 1 per 25 berarti 4 ohm. Terus kalau kita ganti di sini jadi 3 ohm. Ini 3 ohm. Di sini adalah 6 ohm. 18 berapa? 18. Ya, RP-nya 2. Ya, 2. Oke ya, seperti itu. Oke, sebetulnya kita mau masuk Wheatstone tapi pertemuan berikutnya lagi. Kehubungan kita Sabtu kita nggak bisa sampai ya. Oke, sampai di sini dulu atau mau dilanjutin? Sampai di sini dulu. Oh ya udah. Oke ya. Oke, silakan berkemas-kemas.